Terkait dengan subbarisan atau barisan bagian, kita akan memberikan suatu kriteria divergensi lainnya. Jadi kita bisa menggunakan ini, dan sepertinya ini lebih praktis daripada yang sebelumnya. Bunyi teoremanya, jika barisan Xn subset dari bilangan real atau barisan Xn itu adalah barisan bilangan real memenuhi salah satu kriteria berikut, maka Xn divergen. Jadi artinya untuk memeriksa suatu barisan itu divergen, kita bisa mengeceknya dengan memeriksa apakah dia memenuhi kriteria I1 ataukah memenuhi kriteria I2. Cukup salah satunya saja, maka kita langsung simpulkan dia divergen. Untuk buktinya sendiri teorema ini, sebenarnya kalau kita lihat buktinya sederhana. Saya kasih gambarannya saja untuk buktinya. Jadi saya tidak rincikan karena cukup sederhana. Pertama, berarti untuk I1 kita mau tunjukkan bahwa jika misalnya ada XNK dengan XNK konvergen ke X, dan juga ada XN M misalnya dengan XNM-nya konvergen ke X bintang, di mana X tidak sama dengan X bintang, maka Xn divergen. Jadi ini yang mau dibuktikan untuk I1-nya dengan menggunakan kriteria yang pertama, I1. Di sini dikatakan bahwa memiliki dua subbarisan dengan titik limit berbeda. Jadi subbarisannya itu SNK dan XNM. Jadi ini K-nya yang bergerak. Jadi kita bisa lihat di sini K-nya yang bergerak dari 1 sampai seterusnya, ini M-nya. Seperti itu. Jadi ini dari K sama dengan 1 dan seterusnya. Ini dari M sama dengan 1 dan seterusnya, itu subbarisannya. Jadi kalau kita mampu menemukan dua subbarisan, katanya yang berbeda titik limitnya, katanya pasti divergen. Bagaimana cara membuktikannya? Ya, cukup diingat saja dengan menggunakan ketunggalan limit. Maka jadi ceritanya kita pakai, saya kasih ini, saya teratur. Kita pakai kontradiksi. Andaikan Xn konvergen, barisan Xn konvergen, maka menurut ketunggalan limit barisan haruslah limit Xn itu tunggal. Kemudian di lain pihak itu menurut teorema subbarisan dikatakan bahwa jika Xn itu konvergen, katakanlah Xn konvergen ke P, maka setiap subbarisannya itu konvergen ke P juga. Tapi di sini katanya XNK itu konvergen ke X dan XNM itu konvergen ke X bintang, di mana X tidak sama dengan X bintang. Tentu berarti terjadi kontradiksi. Kenapa kontradiksi? Tadi katanya cuma satu, katakanlah P, jadi bisa jadi P-nya itu adalah X, bisa jadi adalah X bintang, atau bisa juga bukan. Tapi ternyata didapat subbarisannya memiliki dua titik limit, maka tidak mungkin kontradiksi. Jadi haruslah kita tidak boleh mengandaikan Xn itu konvergen, berarti Xn divergen. Yang kedua, Xn tak terbatas. Ini sudah sebelumnya di awal definisi limit barisan, bahwa kalau kita punya barisan konvergen maka dia terbatas. Kontraposisinya berarti kalau tidak terbatas maka divergen, seperti itu. Baik, kita coba lihat contoh untuk lebih memahami penggunaannya. Contoh,
Misal kita punya barisan xn-nya itu sama dengan min 1 pangkat n. Jadi barisannya seperti ini. Min 1, 1, min 1 dan seterusnya. Ketika kita membentuk xnk-nya itu sama dengan min 1 pangkat 2n. Nanti kan dapat barisannya begini. 1, 1, 1 dan seterusnya. Berarti kita bisa peroleh bahwa xnk ini konvergen ke 1. Ini poin pertama. Poin kedua, kalau kita ambil xnm-nya, misalnya yang ganjilnya saja, min 1, 2n kurang 1, itu barisannya, maka kan barisannya menjadi min 1, min 1, min 1. Berarti kita peroleh bahwa xnm ini k, ini konvergen ke min 1. Jadi ada dua subbarisan dengan dengan limit beda. Kesimpulannya apa? Menurut kriteria tadi, maka xn itu divergen. Seperti itu. Untuk yang terbatas sepertinya sudah diberikan di awal sebelum sudah.